Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Sobat Elgonta yarhamkumullah. Jumpa lagi bersama saya. Pada malam ini saya membawa topik atau membawa satu pembahasan, yaitu bagaimana sih memilih kriteria ulama itu. Nah, akhir-akhir ini banyak di tengah-tengah masyarakat yaitu mendatangkan sebuah yang dianggap ulama, yang dianggap sebagai kiai, kemudian diundang pada sebuah acara. Karena hanya mengejar viralnya, oh kiai ini viral, oh kiai ini viral, oh kiai ini viral. Sehingga yang keluar hanyalah kerancuan, yang keluar hanyalah sebuah kegaduhan yang membuat masyarakat itu menjadi bingung. Nah, maka di sini kita harus mengetahui, lalu ulama bagaimana sih yang harus kita undang atau ulama yang harus kita datangkan. Sebelum kita membahas ke sana, maka kita harus mengetahui dulu apa tujuan kita mendatangkan ulama, mendatangkan pengajian atau mengadakan pengajian itu apa. Yaitu mengadakan pengajian itu adalah untuk mengambil sebuah ilmu atau menimba sebuah ilmu. Namanya juga pengajian. Jadi pengajian itu harus ilmu yang dibahas gitu, ilmu yang dibahas. Oleh sebab itu kita harus mendatangkan ulama untuk melangsungkan acara pengajian itu. Nah, kemudian ulama yang seperti apa yang harus kita datangkan? Kalau kita berpatokan pada ulama yang asal viral, asal sedang ramai sekarang, sedang naik daun di algoritma, maka kita akan menjumpai atau akan mendapati sebuah kajian yang diuraikan oleh ulama tersebut yang akan membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat. Salah satu contoh, sebuah masjid mendatangkan sebuah mubaligh. Karena ulama ini sedang terkenal di luar sana, maka didatangkan. Maka yang dikeluarkan apa? Yang dikeluarkan adalah menyalahkan atau membid'ahkan orang yang membaca Fatihah. Ini adalah salah satu kesalahan dari saat kita memilih ulama yang kurang tepat. Atau juga kemudian kita mau mengadakan acara khaul. Kemudian acara khaul itu kita datangkanlah sebuah mubaligh. Kita datangkan sebuah kiai. Kemudian kiai tersebut telah membahas sesuatu yang sedang panas di tengah-tengah masyarakat. Ini kurang tepat. Padahal sesungguhnya acara khaul itu maka harus diisi dengan acara-acara yang mengingatkan kita pada bagaimana yang di khaul itu. Itu jangan keluar dari itu. Kalau kita mengkholi satu kiai ini, maka kita harus mengurai kiai ini bagaimana kehidupannya, bagaimana teladannya, bagaimana ubudiyahnya. Jadi waktu itu dihabiskan dengan seperti itu. Jadi kalau ada acara khaul atau pengajian yang keluar dari topik, maka dikatakan ini tidak amanah. Karena dia diundang bukan untuk membahas tentang kepribadiannya atau yang terjadi padanya. Dia diundang acara itu untuk mengisi sebuah apa topiknya ini pengajian. Itu.
jangan keluar dari itu. Lalu bagaimana cara-cara atau ciri-ciri kita membedakan bagaimana ulama yang amanah atau ulama yang sesungguhnya ulama memang, gitu. Qala al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah berkata, Imam Sya'rani itu berkata, "Idza ahabballahu abdun futiha lahu babal amal." Jadi Imam Sya'rani itu mengatakan ciri-ciri ulama itu. Jadi sesungguhnya ketika Allah itu mencintai pada hambanya, maka hamba itu akan dibukakan pintu untuk amalnya, untuk kebaikannya, untuk amaliyahnya, yaitu amaliyah yang hasanat tentunya. Jadi ketika seseorang itu sibuk dengan amalan solihat, amalan yang bagus, amalul hasanah, maka itu tanda-tanda dia sedang dicintai Allah. Wa ughliqa anhu babal jadal. Kemudian setelah Allah membuka pintu amal bagi orang tersebut, Allah menutup pintu baginya untuk berselisih atau untuk perdebatan. Jadi tanda-tanda yang bisa kita lihat, ciri-ciri yang bisa kita lihat sesuai yang didawuhaken oleh Imam Sya'rani, kita melihat bagaimana ulama itu, apakah ulama itu sibuk dengan amalannya ataukah ulama itu sibuk dengan perdebatannya, gitu. Jadi ada dua pintu di sini yang saling bersinggungan, yang saling bertolak belakang. Ketika ulama itu dicintai Allah, maka pintu perdebatan ditutup. Atau sebaliknya, kalau ulama itu suka berdebat, maka pintu amaliyah bagi ulama itu ditutup. Jadi tinggal Anda lihat, ulama ini suka berdebat atau suka amal-amal yang bagus, atau suka menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri pada Allah, gitu. Itu menjadi simbol. Jadi bisa diketahui dari gerak-gerik atau dari kebiasaan orang itu sendiri. Jadi ketika kita mempertanyakan bagaimana kita untuk memilih ulama, ya lihat saja. Yang antum mau datangkan itu ulama yang sedikit-sedikit mau debat atau sedikit-sedikit dia itu menghabiskan waktu dengan amalan soleh, amalan bagus. Anda akan bisa di situ untuk mengukurnya, gitu. Nah, ciri-cirinya kalau orang itu sibuk dengan amalan soleh, dengan amalan yang bagus, mendekatkan diri pada Allah, pada Rabb-nya, maka dia akan sibuk dengan mengajar, menebarkan kedamaian, mengajak untuk lebih dekat pada Allah. Ini adalah amalan soleh. Ulama-ulama yang seperti inilah yang perlu kita kaji, yang perlu kita gali ilmunya, yang perlu kita datangkan, kita timba ilmu sebanyak-banyak dari ulama yang seperti ini. Jadi apabila Anda melihat ulama yang sedikit-sedikit saya siap debat dengan siapapun, hati-hati dengan ulama yang seperti ini. Karena sesungguhnya ulama yang seperti ini adalah pintu amal bagi orang tersebut, pintu kebaikan bagi orang tersebut ini ditutup sama Allah, gitu. Karena bila ilmu perdebatan itu ditutup, maka pintu amal yang dibuka oleh Allah. Jadi dua pintu ini jadi satu pertimbangan. Ketika pintu amal itu dibuka, maka pintu jidal ditutup. Ketika pintu jidal itu terbuka, maka pintu amalnya yang tertutup. Jadi sesimpel itu Anda ketika mau mendatangkan sebuah mubaligh, mendatangkan seorang mubaligh untuk mengisi sebuah acara. Tinggal dilihat saja apakah ulama ini dicintai Allah ataukah tidak. Tinggal melihat dari kebiasaannya. Oh, dia alim tapi suka berdebat. Udah, jangan dulu, karena keberkahan bukan di situ tempatnya. Oke? Gitu. Itu untuk mengetahui ciri-ciri ulama yang bisa kita ambil ilmunya
atau kita tidak akan bisa mendapatkan berkah dari kajian atau pengajian itu. Jadi ada pengajian itu membawa berkah, ada pengajian itu tidak membawa berkah, justru sebaliknya akan membuat gaduh, membuat yang mendengarkan ini gontok-gontokan gitu. Jadi sepulang dari acara tersebut, orang itu jadi wah benci sama ini, benci sama itu. Wah, ini tandanya pengajiannya tidak mendapat berkah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Acaranya bagus. Wah, ceramahnya menggebu-gebu. Tapi kegaduhan yang terjadi. Hati-hati dengan pengajian yang seperti ini. Sekarang hentikan tuh. Termasuk imaj udah stop. Nggak ada manfaatnya itu. Ya.